Yeay. Oh jamaah. Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita lagi ngebahas tema yang luar biasa ya. Tema yang membuat kita ini harus memang mengingat Allah. Bahwa memang Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu banyak alasannya. Temanya apa sih? Temanya adalah kenapa ya Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi kita lanjut lagi nih. Bib izin. Tadi sebelum iklan kepotong bahwa gimana caranya Rasulullah ini menemukan umatnya. Karena kan umatnya beda-beda nih, macam-macam bentuknya. Ada yang tinggi, ada yang nggak tinggi, ada yang mancung, ada yang nggak mancung. Ada yang apa? Ada yang apa? Ada yang- Jangan ngomongin tinggi pendek dong. Kenapa sih? Apa kata orang? Saya kan lagi mencontohkan perbedaan. Ustadz Maulana? Salah. Ya, Bib, Fadol Bib, Waktu silakan Bib. pembagian kayaknya Ustadz Maulana telat mulu datangnya. Silakan Bib. Afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang menjadikan perbedaan besar nanti di hari kiamat? Mereka dengan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan dengan umat-umat yang lain. Ada 3 hal nih. Yang pertama, yang membedakan mereka adalah mereka aktsarus salawah, yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka yang banyak membacakan salawat kepada Rasulullah, yang paling banyak mereka yang baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, maka mereka lah yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu di sini atau ibu-ibu di rumah baca salawatnya sehari 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, maka niscaya mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mereka bersalawat kepada Rasulullah. Allah dan bersama malaikatnya bersalawat. Mereka para ulama, orang yang alim, orang yang saleh bersama-sama bersalawat kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada perbedaan. Ada yang salawat bareng-bareng, ada yang enggak bareng-bareng, ada yang sendiri, ada yang rame-rame berjamaah, dikasih makan karena sedekah juga. Enggak jadi masalah. Intinya apa? Intinya mereka berselawat kepada baginda Nabi Muhammad dan yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang kedua, aktsarus sujud. Mereka yang banyak sujudnya, yang banyak sujud, yang lama sujudnya, di jidatnya ada tanda. Yakni apa? Tanda sujud. Mereka yang kelihatan, yang membedakan umatnya Rasulullah dengan umat-umat yang lain. Dan apalagi yang ketiga, ma min ummati min ahadin illa wa anna arafahu yaumal qiyamah. Qalu wa kaifa ta'arafahum ya Rasulullah fi kasratil khalaik. Bahwasanya tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalinya nanti pada hari kiamat. Yakni para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu mengenalinya? Bahwasanya banyak sekali umatmu nanti di sana, banyak manusia-manusia yang lain nanti di sana. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahwasanya pendapat ini juga dalam katakan pendapat yang sangat sahih. Bahwasanya mereka berkumpul, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada mereka yang tinggi, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang pas-pasan, ya kan? Bahwasanya apa? Saya nggak nengok ke belakang. Lalu beliau bersabda, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujudnya, serta anggota wudhu yang mereka lebihkan di tangannya, di kakinya, di mukanya, dari ujung kepalanya, tempat numbu rambut sampai di jakunnya, dari ujung kupingnya sampai sini dilebihkan. Maka itulah mereka yang memiliki cahaya yang besar. Yakni karena wudhunya. Karena wudhu bercahaya, bersinar. Ini umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya. Ini menunjukkan mereka umatnya Rasulullah SAW. Yang banyak daripada wudhunya. Yang betul-betul wudhu karena Allah Subhanahu wa taala, yang benar wudhunya. Karena kalau wudhunya salah, salatnya salah. Wudhunya benar, insya Allah niscaya salatnya benar. Fatihahnya benar, insya Allah benar semuanya. Fatihah salah, salah semuanya. Ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dari wudhunya, sujudnya, selawatnya, dia menunjukkan umatnya Rasulullah. Masya Allah. Jadi, ganteng, keren. Jadi Masya tadi Allah. semuanya kita ini bercahaya. Bercahaya. Walaupun Karena dalam wudhunya. gelap.
Glow in the dark Ustaz Moran nanti kita. Masya Allah luar Dan biasa juga- karena wudhu. Betul. Masya Allah. Masya Itulah yang membedakan kita dengan umat-umat lain. Makasih Betul. banyak Bib. Jazakallah khairan. Kasih tepuk tangan dong buat guru kita Bib Usman. Jadi nanti Rasulullah tuh gak susah nyari umatnya. Karena umatnya itu nanti bercahaya semuanya. Dari semua wudhunya yang bekas kita pakai wudhu. Itu ada cahaya sendiri. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Al-Quran ini menjelaskan banyak hal. Banyak hal diantaranya memang kita ini memang harus berbeda-beda. Gak bisa satu. Tapi kita pengen tahu penjelasannya di surah apa, di ayat yang mana. Nah mungkin Ustaz Syam bisa menjelaskan buat kita semua nih. Fadol Ustaz Syam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang di rumah silahkan dibuka surah Al-Hujurat, ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum, sungguh kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam alaihissalam dan seorang perempuan yaitu Ibunda Hawa alaihissalam. Kemudian waja'alnakum syu'uba, dari kedua manusia tersebut kalian akan dijadikan berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu, dan juga bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Jadi hikmah pertama kenapa kita diciptakan berbeda, yaitu mestinya kalau kita berbeda kita mesti melihat dari sumber di mana kita berasal. Yaitu meskipun ibu-ibu dari mana Bu? Bandung Barat. Tanjung Barat. Walaupun ibu-ibu dari Tanjung Barat dan kami dari Sulawesi Selatan, tapi kita sama kakek, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ada orang Indonesia mungkin ketemu dengan orang Eropa, tapi satu kakek yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu kesamaan yang pertama, dan kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, beda-beda bahasa kita, beda-beda bahasa daerahnya, beda-beda bahasa ibunya, namun ternyata mereka satu. Kenapa? Karena satu kakek, satu nenek, yaitu Nabi Adam dan Ibunda Hawa alaihissalam. Kemudian lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Subhanallah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda warna kulit, beda kekayaan, beda kesejahteraan, beda-beda manusia. Namun Allah mengatakan dalam ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kenapa? Karena ternyata kadangkala orang menyombongkan diri karena dia punya sesuatu yang berbeda daripada orang lain. Beda rekeningnya, beda warna kulitnya, beda bahasanya. Seperti orang-orang, misalnya orang Arab bangga dengan bahasanya, subhanallah. Kemudian ada mungkin orang-orang yang tinggi besar, dia bangga dengan postur tubuhnya. Kemudian ada mungkin yang Allah ciptakan memang cerdas, dia IQ-nya memang bagus dari lahir, bangga dengan itu semua. Tapi yang diukur bukan itu, yang diukur adalah ketakwaannya. Maka itulah hikmah daripada perbedaan, agar semakin bertakwa, berlomba-lomba dalam ketakwaan.
Masya Allah, makanya tuh alhamdulillah ya kan biar makin memperluas lagi Ustadz Syam ya. Orang Sulawesi menikah Sulawesi. sama orang Batam Orang gitu. Jadi Batam. beda Beda, pula. jauh Jadi beda. makin luas kita jadi Masya Allah. Siap. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran jamaah. Kita lanjut lagi sekarang waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah untuk buat bertanya ya, mewakili jamaah yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. boleh yang mau nanya silakan angkat tangannya ayo. Yang mana ya? Yang mana ya? Sebentar. Oh ini dari sebelah sini dulu Ibu boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Nur Hayati dari Majelis Taklim Hidayatus Salafiyah Tanjung Barat. Tanjung Barat, tepuk tangan dong Bu. Tanjung Barat berarti dekat sini Bu ya? Pasar Minggu. Ah, Ya. Pasar Minggu. Ustadz saya mau tanya, bagaimana sih cara dan sikap Nabi menghargai dalam kepemimpinannya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Wih, Ibu Terima kasih. bahasanya kekinian nih, aplikasikan Ustadz. Aplikasikan, Tahu ya. nggak diaplikasikan bagaimana? Handphone kan? bukan. Itu, Ya, itu terima aja kasih. Ibu. Ya, waalaikumsalam. Makasih. Tepuk tangan Assalamualaikum dong buat Ibu yang udah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia mata yang ngeliat Ustadz Maulana mulu, jadi Ustadz Maulana aja yang jawab silakan. Baik, buat semuanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk yang di rumah, termasuk yang ada di studio. Yang jelas kita harus meneladani Rasulullah. Dalam hidup dan kehidupan kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, dalam kepemimpinan Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah? Yang pertama, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Lalu menghargai adanya perbedaan di antara suku-suku yang ada di Madinah. Membentuk, memuliakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah SAW dalam hal ini berlaku adil. Sekali lagi, berlaku adil dan tidak menzolimi. Meskipun dalam kapasitas, mohon maaf, ada di saat itu ada Yahudi, ada Nasrani. Ada di Madinah ada. Tapi Rasulullah memberikan penghormatan. Kebayang nggak ketika ada jenazah diantar yang meninggal itu orang Yahudi. Rasulullah berdiri lalu ditanya. Ya Rasul, bukankah itu ada Yahudi? Kata Nabi, bukankah itu adalah manusia? Jadi Rasulullah tetap menghargai. Jadi kalau kita mau dihargai, maka hargai orang. Maka ada gini, tidak boleh menyakiti kafir zimmi. Kafir yang dalam artian memang beda agama, tapi dia berada dalam perlindungan orang muslim. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, jelas Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Nah Ustadz Syam, sebentar ya Ustadz Syam. Saya mau tanya gini. Jadi gini, saya tuh sering banget dengar orang-orang tuh zaman sekarang tuh masih suka rasis. Rasis dalam arti gini, contoh ya mungkin ya, ada orang yang berkulit gelap ya Iya. kan, ada yang berkulit agak terang, agak putih gitu. Dan biasanya kan zaman dulu juga kan udah ada tuh, kalau misalnya orang yang warnanya kulitnya gelap tuh biasanya jadi budak gitu ya kan. Gak semua kali. Gak enak banget ngomongnya. Ada juga yang jadi raja. Ada juga. Ada Tapi juga. kan identiknya gitu. Heeh. Tapi kenapa sih Allah menciptakan warna kulit orang berbeda-beda? Katanya ada tujuannya. Ada, Masa? pasti ada. Tujuannya apa Ustaz? Adanya di segmen 3 setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.